Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, surga adalah tempat yang kekal sebagai balasan bagi orang beriman. Segala kenikmatan telah disiapkan bagi penduduk surga. Visualisasi surga pun banyak dijelaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di surga inilah tempat berkumpulnya orang-orang beriman, balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pernahkah pertanyaan ini terlintas di benak Anda bahwa apakah penduduk surga nanti ingat perjalanan hidup yang pernah mereka alami di dunia? Kemudian apakah mereka berkeinginan merasakan kembali kenikmatan yang pernah mereka rasakan di dunia? Tentang hal itu, Al-Quran telah menjelaskannya. Lantas, apa jawaban untuk pertanyaan tersebut di dalam Al-Quran? Berikut ini penjelasannya. Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, ada penjelasan dalam Al-Quran bahwa penduduk surga akan mengingat kehidupan yang pernah mereka alami di dunia. Sebagaimana yang terdapat dalam surat At-Tur, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, penduduk surga itu saling berhadap-hadapan satu sama lain seraya bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan azab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang. Quran Surat At-Tur ayat 25-28. Mereka juga ingat orang-orang mencoba membuat ragu orang beriman serta mengajak mereka kepada kekafiran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat As-Saffat. Penduduk surga itu saling berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Quran Surat As-Saffat ayat 50-53. Mereka teringat cobaan dan kesengsaraan yang pernah mereka alami di dunia ini, baik cobaan yang berkenaan dengan diri mereka sendiri, anak-anak, keluarga dan harta mereka. Kemudian mereka akan berkata dengan penuh sukacita, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Quran Surat Fatir ayat 34. Mereka juga diingatkan tentang kenangan di dunia saat mereka melihat buah yang menyerupai buah yang biasa mereka makan di dunia, namun ukuran dan rasanya berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rizki yang diberikan kepada kami dahulu di dunia. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Mereka juga akan mengingat doa yang pernah mereka panjatkan di saat-saat susah. Saat mereka menengadahkan tangan ke langit, memohon agar amal-amal mereka diterima, diberi taufik untuk beramal soleh, dan dimasukkan ke dalam barisan orang-orang yang mendapatkan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan menjaga kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami menyembahnya ketika di dunia dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang. Quran Surat At-Tur ayat 25-28. Di surga nanti segala kenikmatan apa saja yang diinginkan oleh penduduk surga dapat mereka dapatkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan. Di dalam surga itu terdapat segala yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 71. Sejumlah hadis menjelaskan bahwa penduduk surga berhasrat untuk bercocok tanam. Semua itu dapat mereka raih tanpa perlu menunggu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa suatu hari Nabi SAW menyampaikan hadis sedang di sisinya ada seorang Arab Baduy. Ada seorang penduduk surga meminta izin Tuhannya untuk bercocok tanam. Allah berkata, bukankah kamu sudah mendapatkan semua yang engkau inginkan?
Orang tersebut menjawab, "Iya, namun aku ingin bertani." Orang itu kemudian bergegas menabur benih. Tak lama kemudian tunas benih itu pun tumbuh dengan cepatnya, melebihi cepatnya kedipan mata, juga masa panennya, sehingga ia dapat mendapatkan panenan sebesar gunung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Silakan ambil hai anak Adam, kamu ini memang tak pernah puas." Orang Arab Badui tadi berkata, "Ya Rasulullah, kalau demikian tidak akan Anda temui orang seperti ini kecuali dari Quraisy atau kaum Ansor, sebab mereka hobi bercocok tanam. Adapun kami tidak suka bercocok tanam." Rasulullah pun tertawa. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar mengatakan, dari hadis ini ada pelajaran bahwa apapun keinginan duniawi yang diinginkan di surga dapat tercapai. Sahabat Muslim, demikianlah jawaban atas pertanyaan bahwa apakah di surga nanti kita akan mengingat kehidupan di dunia. Kita memohon semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di antara penduduk surga dengan keberkahan dan rahmat-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.